Halo, kali ini kita akan membahas film bergenre horor komedi dari negara tetangga yaitu Thailand. Film ini mengisahkan tentang nenek tua yang ngeprank anaknya agar mau berkumpul kembali. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke filmnya. Di awal film ini menampilkan suasana malam yang horor dan terlihat seorang nenek di atas kursi roda sedang mencari seseorang yang bernama Yo dan Mau. Lalu kemudian ada yang menarik dari belakang dan menghilang. Di pagi hari sang nenek sudah sekarat terbaring di atas ranjang. Lalu ada seorang biksu yang mendatangi rumah tersebut. Biksu tersebut dipersilahkan masuk oleh Mau. Mau mengatakan kalau si nenek tidak akan bertahan. Mereka bertemu tukang kebun rumah itu yaitu Samle. Samle pun mengatakan hal yang sama. Sampai di dalam rumah mereka terhenti karena suasana yang gelap dan horor. Lalu tiba-tiba keluarga besar nenek berkumpul dan dokter mengatakan kalau hidupnya hanya bergantung pada ventilator saja. Perdebatan pun terjadi. Tiba-tiba si nenek bangun dan mengatakan sesuatu. Namun kakak tertua tetap memutuskan untuk melepas ventilator tersebut. Angpo memasuki sebuah ruangan gelap. Dia dikagetkan oleh Tong. Mereka menemukan foto kakek bersama dua wanita. Angpo pun membuka sebuah guci di depan foto. Kemudian mereka dipanggil ayahnya dan meninggalkan guci tersebut terbuka begitu saja. Anak bungsu nenek yang bernama Tinoy datang bersama Yo. Mereka dikagetkan dengan keadaan ibunya yang telah tiada. Tinoy marah kepada kakaknya karena tidak menunggunya saat melepas ventilatornya. Mau membacakan surat wasiat yang ditinggalkan sang nenek. Isinya yaitu di malam pertama nenek ingin Yo yang mengurusnya. Semua beristirahat di tempat masing-masing. Baru setelah tengah malam nenek ingin disediakan makanan favoritnya. Setelah itu surat wasiat kedua baru boleh dibuka. Saat semua keluarga beristirahat, sang nenek menghantui mereka semuanya. Mulai dari anak tertuanya yang sibuk dengan saham yang sedang turun. Nenek juga mendatangi sang biksu. Sang biksu pun juga ketakutan. Kemudian nenek menghantui anak perempuannya yang sedang bersama si Angpau. Anak perempuannya pun ketakutan hingga menangis. Bahkan si Angpau sampai pipis di celana. Sang nenek kemudian mendatangi Tenoy. Di sini terlihat Tenoy lah yang paling bersedih. Dirinya melihat kenangan bersama neneknya tersebut. Dia juga mabuk-mabukan. Tengah malam pun tiba. Nenek dan semua keluarga berkumpul kecuali Tenoy. Mereka telah menyuguhkan makanan favoritnya nenek. Nenek yang didudukkan tiba-tiba kepalanya meleot ke meja. Dan ketika ditegakkan nenek menggigit daging. Tak disangka-sangka setelah daging diambil, kepala nenek meleot kembali. Dan sekarang sang nenek melahap mie. Kenyang gak tuh? Tiba-tiba lampu mati dan terdengar suara seperti benturan ke meja. Ternyata ada sosok hantu wanita yang berada di atas meja dan membenturkan kepala si nenek. Lampu menyala dan hantu tersebut menunjukkan ke arah Mau dengan sebuah pisau. Dia mengatakan kalau saat ini adalah saat yang ditunggunya. Masa lalunya pun diceritakan hantu wanita ini adalah istri kedua sang kakek. Saat itu nenek sedang hamil. Istri keduanya merasa tidak dicintai lagi dan berniat meracuni nenek. Mengetahui hal tersebut, Mau disuruh menangkap istri kedua kakek ini
suami dan merantainya di sebuah ruangan hingga akhirnya istri keduanya itu bunuh diri. Scene kembali ke masa sekarang. Hantu tersebut mengatakan akan membunuh semua orang di rumah ini dan ternyata semua orang sudah melarikan diri. Hanya tinggal mau saja dan maupun segera pergi. Mau mendatangi Samle dan menanyakan jimat. Samle pun menunjukkan jimatnya. Semua orang mencari tempat persembunyian. Terlihat sepasang suami istri memasuki toilet, namun mereka kaget karena anaknya sedang santai BAB. Samle yang berada di kamar mendengar ketukan pintu lagi. Dia pun membukanya dan ternyata itu adalah hantu wanita tadi, dan respon Samle pun tak terduga. Saat hantu pergi, Samle ikutan keluar karena dipanggil Mao. Sang biksu yang bersembunyi pun juga ikut keluar. Hantu wanita tersebut masuk ke toilet dan mendapati angpau sedang BAB. Hantu itu kembali keluar dan bertemu dengan Samle lagi. Aduh, nasib. Fuck you! Akhirnya angpau selesai BAB dan dijemput Tong. Kemudian mereka berkumpul. Di sini biksu mengatakan kalau mereka tidak bernafas. Hantu tersebut tidak dapat mengetahui keberadaan mereka. Tidak menemukan siapapun. Sang hantu ngamuk dan mereka semua refleks melarikan diri. Sang kakak tertua bersama anaknya memasuki ruang makan neneknya tadi, dan anaknya mengatakan kalau tempat berbahaya adalah tempat teraman. Namun kemudian mereka berhasil kabur setelah pisau si hantu tidak bisa lepas. Di luar rumah terlihat dua orang sedang mengawasi rumah itu. Mereka kebingungan karena melihat banyak orang mondar-mandir. Pasangan suami istri mencoba kabur, namun hantu wanita itu muncul di depan mobil dan mesin mobil tidak mau menyala. Mereka panik, namun kemudian hantu tersebut hilang dan mesin dapat menyala, dan ternyata angpau dan Tong bersembunyi di sebuah lemari. Mereka mengintip hantu tersebut lewat di depannya. Lalu mereka keluar dari lemari dan bertemu dengan Yok. Mereka bersembunyi di bawah ranjang, namun sang hantu mendatanginya dan menarik kaki angpau. Tarik-tarikan pun terjadi. Mao dan Samle mendatangi ruangan dan menemukan penyebab teror hantu wanita itu tadi, yaitu guci yang telah terbuka. Di sini Mao menanyai Samle apa bisa membacakan mantra untuk memasukkan hantu tersebut ke dalam guci. Lalu Samle pun mencobanya. Biksu datang dan membacakan mantra yang sesungguhnya. Hantu wanita tadi pun tertarik kembali masuk ke dalam guci. Namun kemudian hantu kembali keluar dan mau membunuh Tinoy. Namun biksu segera membacakan mantranya kembali. Hantu pun kembali masuk ke dalam guci. Keesokan harinya mereka berkumpul dengan guci hantu berada di meja, dan Yok pun datang membacakan surat wasiat kedua yang isinya menyuruh mereka membawa nenek ke tempat suaminya dimakamkan sebagai penghormatan terakhirnya. Baru setelah itu surat wasiat ketiga boleh dibuka. Setelah biksu membawa guci abu hantu wanita tadi karena takut akan terbuka lagi, di jalan polisi sedang memeriksa kendaraan yang lewat. Terlihat seorang pria gundul membawa pil, namun polisi mengira itu adalah narkoboy. Namun pria tersebut mengatakan kalau itu vitamin C. Polisi pun mencobanya dan meloloskan pria gundul itu, namun yang terjadi
Sepertinya polisi tersebut telah melahap narkoboy. Mobil yang dinaiki nenek diberhentikan dan polisi memeriksa biksu. Biksu disuruh meniup sebuah alat pendeteksi alkohol. Namun ปีนี้ขอให้ได้2 ขั้นนะจ๊ะโยม พี่ อ๋อ อันนี้ครับหลวงพี่ polisi memeriksa yang di belakang. Dia menanyakan siapa itu. Biksu pun menjawab. อาม่า มาม่าเหรอ โอ้หิวก็ไม่บอกหลวงพี่ จ่านี่อาการเหมือนลูกศิษย์ที่วัดเลย Selesai diperiksa, mobil dipersilahkan jalan dan beberapa saat kemudian sampai di pemakaman, mereka didatangi 2 orang yang mengawasi rumah mereka sebelumnya. Mereka membawa pistol dan ingin membawa si nenek. Mereka tidak sengaja menembak biksu dan kemudian membawa nenek kabur. Setelah tertembak, biksu masih sempat berkata, ไม่รีบพาไปส่งโรงพยาบาลอีกไปไกลนะเอาใกล้ di tempat razia polisi terlihat polisi menemui pengemudi dengan berbagai bentuk akibat efek narkoboy. อะไรกันเนี่ยคุณเนี่ยต้มไก่กินในรถ สวัสดีค่ะ Mobil yang membawa nenek diberhentikan dan diperiksa kembali. Di sini polisi melihat sang biksu pucat dan menanyainya. สบายเป็นไร เป็นไข้อะครับ ไข้อะไรเนี่ย เลือดทะลักขนาดเนี้ย อ๋อ ไข้เลือดออกครับ Polisi mengambil kunci yang membawa biksu dan membukanya untuk diperiksa. Hantu wanita itu pun muncul di sampingnya. Setelah diperiksa, biksu membacakan mantranya lagi. Hantu pun masuk kembali. Setelah sampai di rumah sakit, Samle disuruh untuk menjenguk biksu dan ternyata หลวงพี่ ปลอดภัยแล้วครับโอ้ sampai di rumah, kakak tertua marah-marah kepada Tinoy karena nenek telah diculik. Mereka pun ribut kembali dan Tinoy mengatakan penculik menginginkan uang tebusan. Kakak tertua pun mengajak kedua anaknya yaitu Tar dan Tong untuk pulang, namun mereka berdua mengatakan, ถ้าป้าตายแล้วศพป้าถูกขโมยไปเฮียต้าช่วยป้าไหม คงไม่มั้ง Keesokan harinya kakak tertua tiba-tiba datang ke rumah kembali dan bersikap baik. Mungkin dia mikir setelah apa yang dikatakan oleh kedua anaknya tadi malam, penculik nenek menelpon dan meminta tebusan. Mereka semua mengumpulkan uang namun masih kurang. Tenoy pun mencari pinjaman kepada bos dam, namun Tenoy harus bertarung dulu dengan bos dam. Kalau Tenoy berhasil menang, dia akan dipinjami uang. Dan Tenoy pun bertarung melawan bos dam itu. Tenoy menerbangkan bos dam dengan sekali pukul. Dia pun mendapatkan uangnya. Penculik nenek mendatangi rumah dan menangkap semua anak-anak si nenek termasuk si biksu juga, namun Mau dengan santai berada di belakang penculik tersebut. Kakak tertua mengatakan kalau maulah dalang dibalik semua itu. Tenoy bersama Yok sampai di rumah kaget melihat semua orang telah diikat. Mau minta uangnya pada Yok dan Yok pun ternyata di pihak Mau. Tenoy pun mengamuk dan menyerang Mau, namun diancam kalau neneknya akan dimutilasi. Tenoy memeluk nenek dan tiba-tiba dan semuanya kena prank. Si nenek ini seperti Baim Wong. Ternyata semua itu telah direncanakan oleh nenek, Mau, Yok, dokter, dan 2 pencuri itu tadi. Si nenek sedih karena anak-anaknya tidak akur. Dia menceramahi anak-anaknya tersebut. Sang nenek kemudian membacakan surat wasiatnya. Tenoy mendapatkan warisan, namun Tenoy harus menikahi Yok. Semua anggota keluarga mendapatkan warisan, namun si Mau ส่งอาเมาว่าขอบใจเรื่องมากนะ ไม่ได้แบ่งให้สักหน่อยนะครับ ขอบใจจริง โอ้ไม่ขอบใจซ้ำ Kasihan banget ini si Mau. Tenoy dan Yok pun menikah. Dan waktu sesi foto-foto tiba-tiba nenek memejamkan matanya dan film pun tamat. Memejamkan Entah apa mata yang entah terjadi tidur setelah itu, atau ingin apakah mengeprank kejadian kembali, horor saya sebenarnya tidak baru tahu dimulai, karena film pun tak sudah ada yang berakhir. mengetahuinya. Oke, terima kasih. Bantu Oke, saya itulah dengan alur cara like, cerita komen, film dan Grandmother subscribe. dari Terima Thailand kasih yang semuanya. bikin